Hai, selamat datang di podcast yang menyuarakan semangat ASN berakhlak dari Jantung Medan Penyelamatan. Hari ini kita bersama sosok inspiratif dari kantor SAR Jakarta yang bukan hanya menyelamatkan nyawa tapi juga menjaga nilai-nilai luhur ASN. Izin Bapak bisa perkenalkan diri, jabatan, dan berapa lama bertugas di kantor SAR Jakarta? Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rifan Gusrianto. Ya, saya masuk di kantor penyelamatan Jakarta atau Basarnas itu tahun 2017. Jadi kurang 8 tahun masa tugas saya di sini. Untuk jabatan saya sendiri, saya berjabatan sebagai seorang Pranata Pencarian Pertolongan Terampil atau biasa dikenal dengan rescuer. Siap. Untuk selanjutnya, apa saja tanggung jawab utama Bapak sebagai seorang rescuer? Oke, ya, menjawab keterkaitan tupoksi ya. Siap. Tugas dan fungsi pokok kita sebagai rescuer ya. Yang dimana yang pastinya tugas utama kita adalah melakukan pencarian dan pertolongan ya, dimana yang kita laksanakan itu ketika adanya musibah di lapangan. Siap. Selanjutnya Pak, apakah pernah ada di situasi menegangkan saat harus tetap akuntabel dan kompeten dalam mengambil keputusan cepat? Ya, pastinya ya. Ini berdasarkan pengalaman saya aja ya. Siap. Berdasarkan pengalaman saya ya. Yang pastinya berdasarkan pengalaman yang telah pernah saya alami ya, ketika di lapangan itu banyaklah ya yang keterkaitan masalah akuntabel yang pertama ya. Yang pastinya kita kan dituntut untuk selalu bersifat jujur, Siap. amanah serta tanggung jawab dalam bertugas. Dan seorang rescuer itu harus memiliki yang namanya integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Bahkan ya, waktu di pengalaman saya sendiri ya, bahkan ada masyarakat itu yang sampai menawarkan Pak, butuh uang berapa ketika kita ingin ya untuk melaksanakan ini. Nah, secara tegas ya pastinya kita jawab ya. Kita bahwasannya Basarnas itu ya tidak memungut ya biaya apapun dalam bertugas ya. Selanjutnya, nah, terkaitan loyalitas. Izin kompeten. Kompeten ya. Siap. Nah, untuk kompeten sendiri ya, kita sebagai rescuer ya harus memiliki kompeten dalam bidang pencarian dan pertolongan, baik itu di darat maupun di air. Karena kita dituntut nih sebagai seorang rescuer, jika tidak bisa mengembangkan kompetensinya dalam bertugas ya, itu akan sangat fatal sekali. Ya, bahkan ya seorang rescuer bisa kehilangannya nyawa ketika tidak memiliki kompetensi dalam bidang pencarian dan pertolongan. Siap, terima kasih Pak. Terus selanjutnya, bagaimana Bapak dan tim menjaga suasana harmonis dan kolaboratif, terutama saat operasi panjang dan penuh resiko? Oke, menjaga harmonisasi ya. Siap. Karena kita sebagai ASN itu sudah harus menerapkan nilai-nilai akhlak tersebut ya, harmonis. Yang dimana yang pastinya ya, dalam menjaga harmonisasi kita ketika di lapangan, yang pastinya kita tetap selalu menghargai satu sama lain ya. Baik itu latar belakangnya relawankah, ya potensi syarkah, ya kita tidak boleh membedakan kasta antara kita sebagai ASN dengan relawan-relawan tersebut. Ya, di sini bagaimana kita dituntut untuk selalu merangkul mereka-mereka dan memberikan ya yang seperti halnya kita memberikan potensi latihan-latihan kepada potensi tersebut. Dan juga terkait yang kedua apa tadi? Izin kolaboratif. Kolaboratif, ya. Nah, bekerja sama, yang pastinya intinya kan bekerja sama kan ya, kolaboratif ya, bagaimana kita bekerja sama dalam bidang pencarian ya ketika adanya musibah. Dan juga kita sebagai rescuer atau tim ya di lapangan itu ya harus selalu berlapang dada ya dalam menerima kritik maupun saran, baik itu dari masyarakat maupun dari relawan yang bisa sifatnya itu membangun untuk kita ya, sehingga memberikan evaluasi dampak yang bagus untuk mengembangkan diri kita sendiri. Nah, untuk yang terakhir nih Pak, apa pesan Bapak untuk rekan-rekan CASN muda yang baru bergabung di SAR agar bisa menjadi ASN berakhlak sejati? Oke, ini masukan saran yang bangun ya untuk rekan-rekan nih, yang dimana yang pastinya nanti rekan-rekan ini akan menjadi rekan kerja saya ya di lapangan ya, maupun di kantor maupun di lapangan ya. Nah, adapun saran saya ya untuk rekan-rekan, tetap junjung nilai berorientasi, yang pastinya nilai-nilai berakhlak tersebut ya, sebagaimana rekan-rekan sudah pelajari ya. Dan juga tetap jaga nilai-nilai adaptifnya ya, di mana kita tetap menjunjung nilai-nilai Undang-Undang Dasar
ya, dan juga selalu menjaga nama NKRI pastinya. Ya. Selain menjaga nama NKRI, juga kita tetap ya menjaga nama pribadi, ya, nama instansi, dan yang tadi negara, ya, sehingga pandangan masyarakat terhadap kita tetap selalu baik, ya, jangan sampai menimbulkan citra-citra negatif di kalangan masyarakat, ya, begitu saja. Siap, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih kepada Bapak Rifan, seorang rescuer yang bukan hanya berani menghadapi bahaya, tapi juga menjunjung tinggi integritas dan nilai pengabdian. Semoga kisah ini memberi inspiratif untuk kita semua, bahwa menjadi ASN berakhlak dimulai dari ketulusan, menolong, dan semangat menjaga kemanusiaan. Terima kasih.